Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Bias TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan keluarga secara khusus, kita sering mendapati permasalahan-permasalahan. Kadang-kadang ada masalah yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi tradisi di sebuah keluarga atau kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ternyata setelah ditilik lebih jauh, kemudian diperiksa secara saksama berdasarkan perkataan ahli ilmu bahwa ternyata kebiasaan atau ajaran atau budaya inilah budaya yang rusak, bertentangan dengan ajaran Islam yang mulia. Kadangkala kita harus berhadapan dengan anggota keluarga, paman, tak terkecuali bahkan orang tua kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi mereka, atau paling tidak agar mereka bisa memaklumi dan agar mendapatkan hidayah, yaitu hidayah taufik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada hidayah sunnah, pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, para imam-imam terdahulu yang saleh. Ada sebuah pertanyaan di sini yang masuk ke meja redaksi. Dia bertanya, orang tua kami baru saja meninggal. Orang tua kami baru saja meninggal, lalu paman dan bibi kami ingin mengadakan acara-acara makan-makan di rumah 7 hari, 40 hari, 100 hari untuk mendoakan keselamatan kepada orang tua kami. Kami sebagai anak kami tahu bahwa perbuatan ini tidak ada contohnya dalam ajaran Islam yang mulia. Bahkan tidak dari para imam yang 4. Di dalam madhab-madhab Islam yang diakui tidak ada contohnya. Bagaimana kami mengatasinya sementara kami takut khawatir jika kami menolak, paman atau bibi tadi akan tersinggung dan hubungan keluarga akan terkena dampaknya. Apakah kami tidak berdosa jika mendiamkannya? Mohon pencerahannya. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, seorang itu ketika dia bertanya tentang agamanya, dia merasa ragu-ragu terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian dia bertanya kepada orang yang lebih tahu dalam pemahaman tersebut, maka ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Karena dia masih sadar bahwa kenapa ini saya bisa ragu-ragu. Sehingga dia harus ditanyakan ini, diangkat masalahnya kepada orang yang berkecimpung dalam masalah tersebut. Mereka bisa memberikan solusi, mereka bisa memberikan jalan keluar. Minimal berbagi, minimal sharing. Maka dalam hal ini yang pertama, hubungan silaturahim adalah hubungan yang dijaga oleh agama Islam yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ar-rahim shidenatun atau shijenatun atau sajenatun, ada berbagai macam bacaan, wallahu alam. Shidenatun minar rahman. Rahim itu adalah bagian dari nama Ar-Rahman. Wa man wasalahu wasalallah. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Dari namanya Ar-Rahman. Wa man qata'ahu qata'ahullah. Barang siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Maka yang pertama, hubungan baik dengan keluarga, dengan paman atau dengan bibi tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga. Dan misalkan ketika mereka mengetahui bahwa Anda tidak sependapat dengan mereka dan Anda menghormati mereka, tapi tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar ajaran agama Anda bisa sampaikan dengan lemah lembut kepada mereka. Mohon maaf, paman, bibi, saya kurang sependapat dengan ini, saya tidak bisa. Ucapan dengan kata-kata santun yang terbaik. Maka kalau mereka menerimanya, alhamdulillah. Maka jika tidak, maka kewajibanmu telah tertunaikan. Kewajibanmu telah tertunaikan. Tapi ingat, dengan cara yang terbaik kita berusaha menyampaikan kepada mereka. Tetap menyampaikan tapi dengan cara yang terbaik. Kemudian kita sampaikan
saya sudah belajar agama dan yang saya pahami dari guru kami yang menjelaskan ini bahwa hal ini tidak dibolehkan. Jujurlah, tapi jujur dengan penuh adab Islami. Sehingga mereka mudah-mudahan minimal akan memaklumi dan tidak sampai memarahi atau melakukan pertentangan keras. Dan ini adalah hikmah, dan hikmah itu diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberikan hikmah, sifat hikmah, ada keadaan-keadaan tertentu dia bisa mengambil sikap, dia bisa mengambil posisi, menempatkan dirinya pada keadaan-keadaan tertentu. Dan ini orang yang mulia. Dan kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum ajma'in, sahabat yang mulia Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nara al-istima' ila ahli al-mayyit wa sana'at at-ta'am minan niyahah. Kami menilai berkumpulnya banyak orang di rumah keluarga mayit dan membuatkan makanan, maka ini adalah bentuk dari niyahah setelah jenazah tersebut sudah dimakamkan tentunya. Dan niyahah itu adalah bentuk dari meratapi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa meratapi ini bagian dari budaya jahiliyah dan harus ditinggalkan. Walaupun budaya jahiliyah sudah hilang dengan munculnya Islam yang memberikan keterangan, cahaya, petunjuk dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran, tetapi asar, dampak-dampaknya masih ada. Masih terlihat sebagian amalan-amalan yang dilakukan di jahiliyah dilakukan juga orang, bahkan termasuk di zaman modern. Bahkan disebut sebagai masa era digital sekarang. Masih ada orang yang berkumpul-kumpul di rumah korban mayit, misalkan keluarga mayit, dan membuat makanan. Bukankah ini adalah menambah kesedihan? Bukankah ini akan merepotkan orang yang mereka terkena musibah ini dengan hilang salah seorang saudara mereka, keluarga mereka? Maka jadilah seorang muslim yang paham atas ilmu agamanya, paham dengan pembenaran yang benar, dia pintar, dia cerdas untuk mengambil sikap dan memposisikan diri, dan tidak berdosa bagi dirinya. Tidak berdosa bagi dirinya, dan dia berdakwah menyampaikan kebenaran kepada keluarganya dengan cara yang terbaik. Kata para ahli ilmu, ingat, kebenaran itu sudah susah mereka terima karena berdasarkan keyakinan yang mereka yakini sebelumnya dan mereka anggap itu benar. Mereka anggap itu benar. Maka jangan perbuat susah lagi kebenaran itu dengan akhlak kita, dengan cara kita berdakwah, dengan penyampaian kita yang keras. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb lang faddu min haulik. Kalau sekiranya engkau Nabi bersifat keras hati, lagi bersikap kasar, niscaya sahabat-sahabatmu akan berpaling darimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keluarga kita, saudara-saudara kita handai tolan, dan dialah yang maha mengabulkan doa. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.